Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat, selamat datang kembali di kuliah Ramadan 2025. Dan sebelum kita memulai episode kali ini, saya ingin membaca sebuah surat yang saya yakin kalian akan sangat familiar dengan surat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat apa itu? Ya, betul. Itu surat Al-Ikhlas. Tahu apa yang dibahas dalam surat Al-Ikhlas? Ya, surat Al-Ikhlas membahas tentang keikhlasan. Tentu keikhlasan yang dimaksud di dalam surat Al-Ikhlas tidak seperti istilah keikhlasan dalam bahasa Indonesia yang artinya sering diartikan sebagai melakukan sesuatu tanpa pamrih, ya. Keikhlasan yang dimaksud di dalam surat Al-Ikhlas adalah memurnikan Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak layak untuk disematkan kepada beliau. Ya, kepadanya, maaf. Ya, hal-hal yang tidak layak disematkan kepadanya, seperti berbilangnya jumlah Tuhan, kemudian beranak atau diperanakkan, atau kemudian ada yang setara seperti Tuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah hal-hal yang dimurnikan dari Allah. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Baik. Mengapa dibacakan surat Al-Ikhlas di awal? Ya, karena tema kuliah Ramadan 2025 untuk episode kedua ini adalah tauhid dalam kehidupan digital, menjaga akidah di tengah arus informasi. Baik, agar kita bisa mendapatkan manfaat yang optimal walaupun dengan materi yang sederhana, insya Allah kita akan membagi materi atau tema ini menjadi 5 bagian seperti biasa, yaitu pertama ada tentang definisi konsep tauhid yang paling mendasar, kemudian ada kisah inspiratif, lalu tantangan akidah tauhid di era digital, dan bagian keempat solusi Islam menjaga tauhid, lalu praktik konkret ya dalam menjaga tauhid, kemudian simpulan. Baik. Sebelum kita mulai ke bagian pertama, ya, kita harus tahu bahwa tauhid itu adalah pondasi keimanan yang harus kokoh di hati setiap muslim. Saya suka menggambarkannya, tauhid itu seumpama pondasi dalam sebuah bangunan. Jika Islam kita permisalkan sebagai sebuah bangunan, maka tauhid adalah pondasinya. Atau jika iman kita permisalkan seperti sebuah pohon, maka tauhid adalah akarnya. Dan jika agama ini kita ibaratkan sebagai sebuah tubuh, maka tauhid adalah jantung yang memompakan darah untuk menjaga kehidupan keseluruhan tubuh. Maka tauhid ini sangat penting sekali. Nah, sebagai pengantar, di era digital ini kita dihadapkan dengan banyak sekali permasalahan. Dan permasalahan itu tak jarang disebabkan oleh banjir informasi. Semakin mudah kita mengakses informasi, jika kita tidak memiliki filter tauhid yang benar, maka kita akan jatuh pada banyak permasalahan-permasalahan semacam hoax, misinformasi, pemahaman yang ekstrim, dan banyak lagi. Ya, maka pertanyaan pemantiknya adalah, apa tantangan terbesar dalam mempertahankan tauhid di tengah gempuran
konten digital. Kita akan mulai ke bagian pertama, yaitu konsep tauhid. Kita mulai dari definisi. Apa itu tauhid? Tauhid itu berasal dari bahasa Arab ya. Wahada yuwahidu tauhidan. Artinya adalah mengesahkan. Mengesahkan itu apa? Mengesahkan itu menjadikan hanya satu. Jadi jika ada banyak pilihan, jika ada banyak sesuatu, kemudian dipilih satu yang benar-benar, yang sejati. Ya. Anggaplah begini sebagai gambaran sederhana. Ada sebuah bejana, kemudian di dalam sebuah bejana itu diisi benda-benda yang bentuknya mirip seperti mutiara. Akan tetapi hanya ada satu mutiara yang benar-benar mutiara. Maka kita berusaha untuk mencari, kemudian mengambil satu itu dan membuang yang lainnya. Nah, ini namanya tauhid. Ya, kita ambil mutiara yang sejati dan yang imitasi kita tinggalkan. Nah, cuma kalau dalam tauhid kita tidak mencari mutiara, tapi kita mencari yang lebih penting daripada mutiara, bahkan lebih penting dari segalanya, yaitu menemukan Tuhan yang sejati, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita sebagai umat muslim, hal yang seperti ini bukan hal yang rumit lagi. Yang paling penting bagi kita adalah mematangkan konsep. Kita sudah tahu, karena seorang muslim, pintu awal dari masuknya kita ke dalam agama ini adalah tauhid, yaitu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Nah, sekarang kita matangkan konsepnya. Ketika seseorang mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, maka ada beberapa aspek yang harus dipenuhi. Jangan sampai aspek-aspek ini terlewatkan. Ya. Yang pertama adalah orang yang mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Tuhan yang sejati, satu-satunya Tuhan. Dia harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya pencipta, satu-satunya pemilik, satu-satunya yang memiliki kuasa, dan satu-satunya yang mengatur alam semesta. Pencipta, pemilik, penguasa, dan satu-satunya pengatur alam semesta. Nah, ada orang yang menyebutkan ini adalah mentauhidkan Allah dari segi rububiyah. Ya. Jadi ketika kita mengesahkan Allah, artinya ya kita harus meyakini itu. Jangan sampai kita punya keyakinan ada sesuatu yang lain yang menciptakan alam semesta. Itu bertentangan sekali dengan tauhid. Jangan sampai kita punya keyakinan ada seseorang yang lain yang memiliki alam semesta atau yang berkuasa atas alam semesta selain Allah. Itu bertentangan dengan tauhid. Ya. Maka mentauhidkan Allah dari segi rububiyahnya artinya adalah meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pemilik, penguasa, dan pengatur alam semesta. Lalu, jika seseorang sudah meyakini itu, bahwa Allah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya pemilik, satu-satunya penguasa, dan satu-satunya fatirus samawati wal ard, yang mengatur langit dan bumi, maka hanya Allah sajalah yang layak disembah. Hanya Allah sajalah yang layak disembah, karena Dia yang satu-satunya yang mencipta. Siapa lagi yang berhak disembah kalau bukan Sang Maha Pencipta? Ya. Jadi setelah kita mengesahkan Allah dalam rububiyahnya, kita masuk ke dalam poin berikutnya adalah kita mengesahkan Allah dalam ibadah, yaitu meyakini Allah satu-satunya yang layak disembah. Dan ketika kita beribadah dan menyembah, maka kita tidak beribadah dan menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi ini adalah mentauhidkan Allah dalam peribadahan kita. Kemudian, apakah itu sudah cukup? Belum. Kita masuk lagi ke konsepnya lagi. Bagaimana dengan di luar peribadahan? Apakah ada tauhid? Ada. Yaitu kita harus tahu dalam mentauhidkan Allah bahwa Allah itu telah mengenalkan dirinya dengan pemilik nama-nama dan sifat-sifat yang maha terpuji. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walillahil asmaul husna, dan milik Allah lah nama-nama yang terbaik, nama-nama yang paling indah, nama dan sifat yang paling terpuji. Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya kepada kita dengan nama-nama itu dan dengan sifat-sifat itu. Maka jika kita mentauhidkan Allah, kita harus juga meyakini bahwa nama-nama itu dan sifat-sifat itu sesuai dengan hakikatnya. Bahwa memang Allah seperti itu. Tidak seperti kita manusia yang mungkin namanya bagus tapi sifatnya tidak seperti nama yang ia miliki. Allah Subhanahu wa taala berbeda. Allah namanya paling indah dan sifatnya juga paling sempurna. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah 3 konsep yang hendaknya menyatu dalam satu bangunan kesatuan tauhid. Ya. Sehingga ketika kita mentauhidkan Allah, 3-tiganya ini harus bersinergi bersama. Jadilah kita menjadi seorang muwahhid yang sejati, seorang yang bertauhid yang sejati. Nah, mungkin kita akan bertanya, apakah ini penting di zaman digital ini? Ataukah ini hanya sebuah teori? Tentu tidak. Tauhid ini bukan hanya sekedar teori. Kita belajar mungkin memang hanya teorinya, tapi tauhid ini ketika dia sudah mendarah daging dalam diri, dalam jiwa manusia, ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Urgensinya itu sudah tidak bisa ditinggalkan lagi. Ya. Misalkan, ya, tauhid penting sekali untuk menjaga kita di dunia, ya, sampai di akhirat. Ada banyak hal kesalahan itu terjadi karena konsep tauhidnya tidak benar. Contoh, ada orang yang mengkultuskan dirinya. Ada seorang yang karena sangat solih, ya, lalu dia mengkultuskan dirinya. Perbuatan mengkultuskan diri termasuk perbuatan mengkultuskan orang lain, manusia yang lain. Ini adalah perbuatan yang bertentangan dengan tauhid. Tidak mungkin itu terjadi kecuali pada orang yang konsep tauhidnya keliru. Karena bagi orang yang bertauhid, harusnya dia tahu bahwa yang kultus, yang suci, yang kudus itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan selain Allah tidak. Ada makhluk yang disucikan oleh Allah. Para nabi itu dibuat maksum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi selain mereka tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala melarang, fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian memandang diri kalian suci. Ya. Kemudian contoh lagi, ada orang yang pendosa. Ini berbeda sekali ya. Kalau tadi adalah orang yang baik, orang soleh tapi mengkultuskan diri. Sekarang ada orang yang pendosa, saking banyaknya dosanya sampai ia berputus asa. Dia tidak ketemu jalan kembali. Ini juga terjadi pada orang yang konsep ketauhidannya salah. Kenapa? Karena berarti dia tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu punya nama, punya sifat, yaitu Ghafurur Rahim. Ya, Ghafur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, sebanyak apapun dosa yang telah manusia lakukan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni jika ia mau bertaubat. Maka orang yang kesulitan untuk bertaubat,
Itu lahir dari salahnya atau kurangnya pengetahuan dia tentang konsep tauhid yang benar. Satu lagi contoh yang mungkin lebih relevan di zaman ini. Banyak orang mengalami permasalahan mental. Kesehatan mentalnya terganggu. Apa hubungannya dengan tauhid? Tentu sangat berhubungan. Orang yang kesehatan mentalnya terganggu, ya, itu terjadi karena ketidaktahuannya atau kekurang tahuannya tentang konsep tauhid yang benar. Karena orang yang kesehatan mentalnya terganggu, ya, ia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya. Ya, ia membebankan berbagai macam permasalahan pada dirinya sehingga psikisnya kena. Seandainya dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala pengatur segalanya, bahwa segala sesuatu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengenal rasa sabar, dia mengenal rasa syukur, dan dia tahu bahwa segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah dengan hikmah yang sangat besar, maka seharusnya dia tidak akan terkena penyakit mental. Dan masih banyak lagi, ya, dan masih banyak lagi. Ini semuanya adalah menunjukkan betapa pentingnya konsep tauhid yang benar. Tentu ketika kita harus membahas semuanya secara mendetil itu tidak akan cukup waktu, ya. Tapi yang penting konsep dasarnya kita harus paham. Baik, bagian kedua, kisah inspiratif. Kisah inspiratif apa yang sebaiknya kita jelaskan di sini? Ada banyak sekali kisah inspiratif tentang tauhid. Tapi saya ingin mengambil satu kisah saja sebagai perenungan kita. Ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau termasuk as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama kali masuk Islam. Kulitnya hitam. Dalam strata sosial beliau sangat rendah di mata manusia ketika itu, ya. Namanya adalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah seorang budak. Anda tahu siapa budak? Budak itu adalah orang manusia tapi tidak diperlakukan layaknya manusia. Karena dalam strata sosial dia bahkan dianggap seperti aset bagi manusia. Ya, diperintah oleh manusia. Nah, Bilal bin Rabah yang seorang budak, beliau mengenal ajaran tauhid dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau sangat yakin dengan apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Akhirnya beliau mengenal Tuhan yang sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan beliau meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Lalu setelah tuannya mengetahui bahwa budaknya ini sudah tidak lagi menyembah berhala, dia sudah bertauhid, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pengikut Nabi Muhammad, maka tuannya tidak suka. Tuannya akhirnya menyiksa, mengintimidasi Bilal bin Rabah sampai titik yang paling ekstrim. Bilal bin Rabah diseret, dibawa oleh tuannya, ditaruh di tengah padang pasir yang sangat panas, di tengah terik matahari yang panas. Bilal bin Rabah ditidurkan di situ, telentang, diikat. Tidak cukup dengan dipanggang di tengah padang pasir, Bilal bin Rabah di atas tubuhnya ditaruh sebuah batu yang sangat berat, yang sangat besar. Kata tuan daripada Bilal ini, "Wahai Bilal, kalau kamu mau kuselamatkan dari batu ini, kalau kamu mau kulupaskan dari ini, kalau kamu mau tidak kusiksa lagi, ya, tinggalkan Muhammad, ya,
dan kembalilah menyembah berhala. Ya, kembalilah menyembah Tuhan-Tuhan berhalaku. Tinggalkan Muhammad. Apa kata Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah menjawab dengan satu ungkapan yang beliau ulang-ulang terus. Beliau mengatakan, ahadun ahad. Wahai Bilal, sembah berhala. Jawab Bilal, ahadun ahad. Wahai Bilal, tinggalkan Muhammad. Ahadun ahad. Ahadun ahad. Ahadun ahad. Diulang-ulang terus. Itu jawaban Bilal. Apa itu ahadun ahad? Ahadun ahad artinya adalah, ya, dialah yang Maha Esa. Yang berhak disembah hanya yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu membuat murka tuannya. Tapi kemudian Allah memberi jalan terbaik untuk Bilal. Di tengah siksaan yang semakin menjadi-jadi itu, Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan Abu Bakar As-Siddiq. Datang Abu Bakar As-Siddiq lalu membeli Bilal dari tuannya, ya. Kemudian setelah dibeli, Bilal dimerdekakan. Jadi setelah masa yang sangat kritis, lalu Allah memberikan anti klimaks, solusi yang terbaik untuk Bilal. Akhirnya Bilal menjadi manusia yang merdeka setelah imannya diuji. Baik, apa pelajaran yang bisa diambil dari kisah Bilal ini? Yang pertama adalah seharusnya kita bertauhid seperti tauhidnya Bilal, yaitu tauhid yang bukan hanya di lisan, tapi tauhid yang sampai mendarah daging ke dalam hati, menginspirasi diri kita dan menguatkan diri kita. Kita tidak hanya mengenal Allah, tapi benar-benar memahami konsep tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, berpengaruh dalam kehidupan kita, di keseharian kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang kuat, ya, yang kuat, yang mengenal Allah. Kemudian ketika tauhid sudah mendarah daging, maka ujian akan Allah datangkan untuk membuktikan kebenaran daripada tauhid kita. Dan tauhid yang benar adalah tauhid yang bisa menguatkan seseorang dari terpaan-terpaan gangguan dan godaan, seperti Bilal. Seandainya tauhid yang ada di dalam hati Bilal itu tidak sungguh-sungguh, tentu dia akan memilih untuk menyerah. Tapi tidak, dia menantang tuannya, dia menantang dunia demi membuktikan bahwa ahadun ahad, hanyalah Allah yang Maha Esa. Semua permasalahan ini akan selesai ahadun ahad. Entah saya akan berakhir hidup ataukah berakhir mati, tapi ahadun ahad, yang berhak disembah itu hanyalah Dia yang Maha Esa. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberi jalan keluar terbaik untuk Bilal bin Rabah, yaitu dengan dimerdekakan. Ini yang menimpa Bilal. Yang menimpa kita tentu lebih sederhana. Kita ditimpa oleh permasalahan-permasalahan yang mungkin sifatnya abstrak, ya, informasi, ya, kemudian konten-konten digital yang menjadi gangguan dalam kita menjalani ketauhidan, atau mungkin permasalahan hidup fisikal juga ada, ya. Tapi saya kira tidak seberat yang menimpa Bilal. Bilal seorang budak, bayangkan dari sisi strata sosial saja kita sudah bisa melihat betapa beliau mengalami penderitaan itu. Kita tidak sekuat beliau, dan ujian yang datang kepada kita juga tidak seberat itu. Maka tauhid. Kemudian apa tantangan tauhid di era digital ini? Banyak. Tapi
yang sesuai dengan alam digital paling tidak ada 3. Yang pertama adalah hoax dan misinformasi tentang Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya narasi yang mengatakan bahwa Tuhan ini tidak ada. Kenapa? Karena jika Tuhan itu ada, hendaknya tidak ada lagi kejahatan di muka bumi. Itu contoh hoax dan misinformasi. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, remaja-remaja biasanya mengatakan Allah tidak adil karena Allah memberikan sesuatu kepada teman saya, tapi kepada saya tidak. Allah membahagiakan orang itu, tapi membuat saya sedih dan sengsara. Atau hoax dan misinformasi yang lain. Hoax dan misinformasi. Karena tidak paham dengan konsep tauhid, dia lalu berpandangan yang tidak sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia share itu di media sosial, membuat orang lain yang mungkin nasibnya sama kemudian oh iya, jangan-jangan benar. Padahal itu jauh dari kebenaran. Yang salah bukan Allah, tapi konsep dia dalam memandang Allah Subhanahu wa taala. Ini tantangan tauhid. Yang kedua, ada juga tantangan yang lain, yaitu konten ekstremisme yang beredar juga luas di internet. Ini juga menjadi tantangan tauhid. Karena konten yang ekstremisme ini biasanya justru menggunakan nama tauhid. Ya, mereka menebar kebencian dan mengajak berbuat kerusakan, tapi mengatasnamakan tauhid. Apakah itu benar? Tentu tidak. Ya, tentu tidak. Justru ekstremisme itu terjadi karena ia memahami tauhid secara parsial. Oke, kita akan ada waktu tersendiri untuk membahas itu. Kemudian yang ketiga adalah deislamisasi yang secara soft, secara lembut, secara halus. Ya, ada orang diajarkan tentang meragukan konsep-konsep syariat. Ya, tidak perlu melakukan ibadah ini, tidak perlu melakukan ibadah itu, karena ibadah ini asal muasalnya begitu. Ya, misalkan kamu tidak perlu sholat, yang penting adalah ingat Allah. Kamu tidak perlu melakukan ritual peribadahan, yang penting adalah berbuat baik kepada sesama manusia. Ya, kamu tidak usah menutup aurat itu budaya Arab, dan seterusnya. Ini juga tantangan tauhid di era digital ini. Ya. Ada data yang menarik, sebuah survei menunjukkan 45% remaja muslim terpapar konten-konten radikal dan konten-konten yang semacamnya tadi melalui platform-platform media sosial seperti TikTok, YouTube Shorts, Reels, dan lain-lain. Ini adalah suatu keprihatinan, dan ini tantangan, challenge untuk tauhid dan untuk kita sebagai orang-orang yang bertauhid. Ya, kita semua orang muslim bertauhid. Ini tantangan. Ya, ini ujian untuk kita. Lalu solusinya bagaimana? Ya. Solusinya, tauhid menawarkan solusi. Jika kita memahami konsep tauhid dengan benar, ya, maka kitalah solusinya. Tapi tata caranya bagaimana? Yang pertama, dari 3 tantangan itu kita beri 3 solusi juga. Jadi yang pertama tentang adanya hoax dan misinformasi. Maka solusinya adalah jika kita penikmat informasi, maka filter konten. Ya, filter konten. Jika kita merasa bahwa diri kita masih di level penikmat informasi, bukan pembuat informasi, bukan konten kreator,
maka filter konten, ya. Ikuti atau cari informasi tentang tauhid, tentang Islam itu hanya dari ulama yang sanadnya jelas, ya, yang otoritasnya jelas. Jangan sembarangan, ya, jangan sembarangan. Jadi mengambil yang jelas-jelas saja jika kita adalah penikmat informasi. Tapi jika kita adalah orang yang sudah naik levelnya, yaitu pencipta, pembuat informasi, konten kreator, maka sebarkan konten yang sebanyak mungkin tentang konsep tauhid yang benar, ya, tentang konsep Islam yang benar. Karena informasi yang baik, informasi yang benar ini harus bisa bertarung melawan misinformasi dan hoax yang menyebar. Jangan sampai hoax jauh lebih banyak daripada informasi yang benar. Karena bagaimanapun pikiran manusia itu bisa direkayasa. Semakin ia sering mendengar sesuatu, semakin mudah ia menganggap itu sebagai sebuah kebenaran. Jadi ini adalah medan pertempuran kita di era informasi ini. Sebarkan konsep yang benar tentang tauhid. Ajarkan konsep yang benar tentang tauhid. Maka itu menjadi solusi yang pertama. Filter jika kita adalah penikmat, dan perbanyak konten tauhid jika kita adalah konten kreator. Kemudian yang kedua, ya, untuk menjadi solusi dari tantangan konten ekstremisme, ya, adalah literasi digital. Ya, literasi digital. Jika kita adalah penikmat informasi, maka verifikasi, tabayun. Setiap kita mendapatkan informasi, tanyakan kepada ulama yang kapabel, ya, yang ada di sekitar kita. Ditanyakan, ini bagaimana tentang informasi ini? Ada saya mendapatkan sebuah pemahaman begini. Tanya, verifikasi, ya, perkuat literasi digital. Ya, dan jika kita adalah orang yang punya pemahaman yang kuat dalam masalah tauhid, maka tugas kita untuk memberi pencerahan, mengajarkan tentang tauhid yang benar. Ya, jangan sembunyi, jangan sembunyi. Ini adalah tempatnya kita untuk menyebarkan literasi sebanyak-banyaknya, melawan konten-konten yang bermasalah dalam tauhid tadi. Kemudian yang ketiga, ya, tentang deislamisasi halus, solusinya kalau kita penikmat, ya, ikut komunitas-komunitas yang islami, yang sehat, yang mengajarkan konsep tauhid yang benar. Ikuti komunitas-komunitas itu, ya, karena memang jika kita hidup sendiri, tentu kita akan lebih mudah terpapar, ya. Tapi jika kita punya sebuah komunitas, maka akan ada saling menguatkan. Anggaplah jika kita tadi adalah orang yang punya banyak dosa, kita berkumpul dengan komunitas orang-orang yang baik, orang-orang yang bertaubat, itu akan menguatkan kita, kan? Ya. Jika kita adalah orang yang punya penyakit mental, kita kumpul dengan orang-orang yang kuat, ya, kita kumpul sehingga itu akan menguatkan kita, ya. Dan jika kita adalah orang yang kuat, ya, ya, berilah pengaruh kepada orang yang ada di sekitar kita. Buatlah komunitas-komunitas yang bisa menguatkan dan mengenalkan tentang konsep tauhid dengan sebenar-benarnya. Nah, dari solusi-solusi ini, ya, maka praktik konkretnya adalah yang bisa kita lakukan untuk menjaga tauhid kita, menguatkan tauhid kita adalah unfollow saja akun-akun yang sekiranya menyebarkan hoax atau ajaran yang tidak benar, yang menyimpangkan dari tauhid.
di-unfollow saja. Ya. Karena kita tidak tahu kapan ketika hati kita lemah, nanti konten itu akan merusak kita. Jadi lebih baik dibersihkan saja. Ya, jauhi. Kemudian yang kedua, sebarkan konten-konten yang bisa menguatkan ketauhidan kita, ya. Entah itu kita yang membuat, jika kita memang punya kemampuan itu. Jika tidak, ya dapat informasi dari orang, sebarkan. Ya. Terkadang kita tahu tentang konsep tauhid tapi kita tidak bisa membuat kontennya. Maka ada orang, oh ini pas ini, sebarkan. Dan itu termasuk bagian dari dakwah, ya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang ketiga adalah ya muhasabah harian. Ini sangat penting sekali. Di tengah era yang penuh dengan gempuran konten-konten digital ini, ya, kita cobalah untuk bertanya pada diri kita, apakah aktivitas digitalku hari ini mendekatkan aku kepada Allah atau justru merusak akidahku, merusak hubunganku dengan Allah. Dimuhasabah. Ya, dimuhasabah. Sehingga setiap ada satu hal yang tidak tepat mendekat, kita sudah bisa tahu, langsung jaga jarak aman. Ya, muhasabah harian itu penting sekali. Nah, sebagai sebuah simpulan, ya, tauhid ini adalah pondasi dalam sebuah bangunan, akar dari sebuah pohon, dan jantung dari sebuah tubuh. Maka kita harus menjaganya. Jika kita ingin menjaga bangunan Islam, jaga tauhid. Jika kita ingin menjaga pohon iman, jaga akarnya, yaitu tauhid. Jika kita ingin tubuh keagamaan kita sehat, spiritual kita sehat, jaga jantungnya, yaitu tauhid. Tauhid adalah benteng. Ya, benteng yang harus kita jaga. Dengan apa caranya? Ya, dengan ilmu yang benar, dengan informasi yang benar, dengan konsep yang benar. Ya, konsep dasarnya tadi sudah saya sampaikan, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya penguasa, pencipta, pemilik, ya, dan pengatur. Maka karena dia satu-satunya penguasa, pencipta, pemilik, dan pengatur alam semesta ini, maka dialah satu-satunya yang berhak disembah, dan dia memiliki nama-nama yang terpuji dan sifat-sifat yang sangat indah, yang semua itu benar, nyata, hakikat adanya. Ya, maka dari semua ini, jika semakin kita mendekat kepada Allah, semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka konsep tauhid akan menginspirasi, ya, dan menjadi mendarah daging dalam diri kita, membuat tubuh kita ini, tubuh spiritual kita kuat dari gangguan-gangguan, dari ujian-ujian yang menerpa. Terakhir, di penghujung kuliah Ramadan 2025 episode yang kedua ini, ya, mari kita berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa min amalin la yurfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang sulit untuk khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah merasa puas, dari doa yang tidak didengar, dan dari amalan yang tidak diterima. Ya. Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat syirik dengan sesuatu yang aku ketahui kesyirikannya, dan aku meminta ampun dari sesuatu yang tidak aku ketahui. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga ketauhidan kita bersama. Jika ada yang mau disampaikan atau pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Kita akan bahas pada kuliah Ramadan berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode kuliah Ramadan berikutnya.